Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 September 2021. Jadilah hamba yang setia dan taat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua tahu bahwa hubungan antara hamba dengan Tuhan seringkali berujung tidak bahagia. Banyak yang punya kasus soalnya. Seorang asisten rumah tangga yang mencuri duit tuannya, nyulik anak majikannya. Ini semua membalas air susu dengan air tuba. Atau sebaliknya, saudara-saudara yang terkasih, tuannya menyiksa asisten rumah tangganya, dipukulin, disiram air keras, disetrika, gaji yang tidak dibayar berbulan-bulan lamanya. Tuannya memperkosa hak-hak dari hambanya. Bagaimana hubungan seorang tuan dengan hambanya pada Injil hari ini? Kita lihat, saudara-saudara terkasih, tuan dan hamba di sini bukanlah seorang tuan ataupun hamba yang luar biasa. Kalau boleh saya sebut luar biasa, kenapa? Tuan yang adalah seorang perwira begitu empati terhadap hambanya yang sedang sakit parah. Dikatakan bahwa hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lukas 7 ayat 2. Sedangkan hamba itu bukanlah seorang prajurit. Jadi kalau kita melihat secara strata sosial yang berlaku kala itu, zaman Yesus, jelas hamba itu berada di bawah prajurit. Hamba yang adalah seorang budak. Hamba ini tentunya seorang pekerja keras, saudara. Dia bekerja dengan sepenuh hati kepada tuannya dan lebih menonjol dari hamba-hamba lainnya. Untuk itulah, tuannya begitu mengasihi, begitu empati dan tergerak oleh belas kasihnya saat dia mengalami sakit yang parah hampir mati, memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ada sesuatu yang menarik dari diri perwira ini, saudara. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lukas 7 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana sikap kejujuran dari seorang perwira ini. Dengan merendahkan hati, dia mengakui bahwa dia tak layak untuk menghadap Yesus. Karena dia tahu, saudara, dia orang berdosa. Tapi dia memiliki iman yang besar. Dia mengakui dan berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Beda dengan kebanyakan dari kita, apalagi anak-anak Tuhan yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang tak mau merendahkan hati, bahkan dengan sombong mengatakan, "Aku dapat menyelesaikan semuanya ini, semuanya akan beres." Tidak mengakui atas keberdosaan kita. Kita merasa tak perlu Tuhan. Sebagai hambanya, kita sering lupa bahwa hidup kita di tangannya. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita ini pun kita sering memilah-milah. Saya hamba dan dia bos. Atau saya cuma kuli di sini. Dia yang bayar saya sehingga saya ada di sini. Kita melihat Yesus yang adalah Tuhan dari hamba, yang adalah Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan.
Dia akan selalu menganugerahkan kasih-Nya kepada hamba-hambanya yang mau selalu setia dan taat akan perintah-Nya. Seperti hamba di dalam Injil hari ini. Dia setia dan taat pada tuannya. Dia selalu bekerja untuk tuannya dan mau bekerja sepenuh hati kepada tuannya. Demikian juga kita saudara-saudara. Hendaknya mau seperti hamba di dalam Injil hari ini. Yang mau setia, taat, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya dengan sepenuh hati. Jika kita mau meraih kasih dari Yesus, saudara-saudara, kita pun mau bersikap seperti Tuhan yang selalu merendahkan hati, mau mengakui keberdosaan kita dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni atas dosa-dosa kita. Maka Yesus Tuhan akan memperhatikan kita, saudara. Dia akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Jadilah hamba setia dan taat yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Janganlah kita sebagai hamba yang seperti budak yang melayani dia karena takut, atau hamba bayaran yang melayani untuk upah. Tetapi saudara-saudaraku, jadilah hamba anak-anak, yaitu yang melayani karena mengasihi dia. Mari saudara-saudara terkasih, kita mau menjadi hamba yang setia dan taat, yang mau mendengarkan firman-Nya, mau melakukannya dengan penuh kerendahan hati, juga mau mengakui atas keberdosaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.